saya yakin seyakin-yakinnya beliau meninggalnya husnul khatimah. Alasan saya adalah karena di akhir daripada beliau meninggal masih sempat bermunajat bareng dan berdoa kepada Allah agar beliau itu husnul khatimah atau meninggal dalam keadaan pasrah atau dalam keadaan Islam. Sebab di dalam kitab munajat ini ada 3 doa supaya meninggal dunia biar husnul khatimah atau biar meninggal dunia itu kembali kepada Allah dalam keadaan Islam, selamat, sentosa, dan keindahan. Ada di dalam kitab munajat ini. Dan yang namanya umur, tiada yang tahu. Kalau kata Allah, idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang umurnya, habislah, tidak ada yang bisa menahan-nahannya. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ini pelajaran buat kita, Bapak-bapak sekalian, nasihat buat kita bahwa suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Yang jadi masalah bukan perkara matinya, tapi bagaimana saat kita menghadap Allah, saat Allah mencabut nyawa kita sekalian, kita menghadap Allah dengan keimanan, dengan keislaman, dengan ketakwaan. Kalau kita baca munajat, maka di situ yang kita minta di antaranya adalah memohon kepada Allah, kalau nanti Allah wafatkan kita, kita wafat dalam keadaan Islam. Selama ini orang kalau berdoa itu biar meninggalnya husnul khotimah adalah di antaranya ini ada kalimat Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu atau aku mohon kepadamu agar kami meninggal dengan husnul khatimah. Dalam redaksi doa yang lain adalah ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wahai Allah dengannya. Nah, ini saya belum tahu, nanti biar Ki Humaydi barangkali yang tahu ya. Ha ini domir ke siapa? Ya Allah, wahai Allah, ya Allah biha, dengannya. Nggak tahunya ini kembali kepada siapa, domir siapa, agar kita wafat husnul khatimah. Nah, kita buka dalam kitab munajat, ternyata ada 3 kalimat, ada 3 doa yang kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita suka mendengar tuh kalimat yang dibaca sama para khotib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti kita mohon kepada Allah agar kita ini meninggalnya dalam keadaan muslim, pasrah. Redaksi dalam kitab munajatnya adalah ada di halaman 19 tuh. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana, ampunilah kami, dzunubana, akan dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna, dan ampunilah kami atau hapuskanlah kami sayyi'atina, atas kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami ma'al abrar, beserta orang-orang yang berbakti. Di ujungnya itu adalah wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami. Ini kita mohon pada Allah agar nanti kalau habis jatah hidup kita, habis umur kita di dunia, habis masa ngontrak kita di dunia,
habis masa hidup kita di dunia, kita akan pindah alam lewat kematian, lewat wafat. Dan redaksi yang pertama yang kita baca dalam kalimat ini adalah watawaffana ma'al abror. Ya Rob, wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Nah, orang yang berbakti atau orang yang mengabdi atau orang yang telah berbuat baik itu banyak. Sangat banyak. Nah, kita ini barangkali kurang kebaikannya, barangkali kurang pengabdiannya, kurang berbaktinya, maka kita mohon agar kita itu ada bersama orang-orang berbuat baik. Jadi kebaikan-kebaikan orang bisa kita tumpang di atas kebaikan mereka. Lewat kita doa kepada Allah, nanti kita bersama mereka. Ada semacam, ini kalau tadi kan Pak Ade bilangnya, mana sih dia? Gitu kan. Masih di sono, telat dia masuknya. Dicari gitu kan. Dengan syafaat orang-orang tersebut, dengan kebaikan orang-orang tersebut, kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, saat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama mereka. Nanti di alam akhirat kita bersama mereka, nanti di alam barzakh kita bersama mereka, dan nanti dalam surga kita bersama mereka. Wa tawaffana ma'al abror. Kalau kata Mas Marbun, gua di neraka aja ketemu Luna Maya. Kalau Luna Maya masuk surga bagaimana? Itu yang pertama dalam kitab munajat ini. Yang kedua di halaman 20. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana, wahai Tuhan kami, afriq, limpahkanlah, berikanlah alaina atas kami sabron, sifat sabar. Wa tawaffana, dan wafatkanlah kami muslimina, dalam keadaan berserah diri atau berislam. Kalau yang tadi watawaffana sama, yang ini watawaffana juga. Kalau yang pertama tadi bersama orang-orang yang berbakti, kalau ini kita menghadap Allahnya pasrah. Menghadap Allahnya muslim. Kita tidak meninggal dalam keadaan kafir. Tidak meninggal dalam keadaan berbuat dosa. Tidak meninggal dalam keadaan berbuat yang tidak baik. Tapi kita meninggal dalam keadaan muslim. Pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, sekarang wa tawaffana muslimin. Cocok, sinkron antara larangan Allah sama doa kita. Sinkron sekali. Tetapi sebelumnya, agar kita dikasih kekuatan sabar oleh Allah. Ini barangkali sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, ada berapa kalimat sabar dalam kitab munajat. Salah satunya ini. Allah menggandengkan kalimat sabar sama wafat. Ini ada apa di sini? Biasanya orang kalau mau diwafatkan oleh Allah, Allah uji dulu. Diuji dengan sakit, ada masalah, ada sesuatu. Saat kita berdoa menggunakan kalimat ini, saat kita sakit atau ada masalah, sebelum kita diwafatkan oleh Allah, kita mohon dulu, sabarkan kami menghadapi musibah ini ya Rabb. Jadi kita sudah kuat kesabarannya, sabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mohon saat wafat tersebut pasrah. Sudah lewat masa kesabarannya. Kan banyak tuh orang yang lagi sakaratul maut itu kan menghadapi macam-macam kan. Nah, Allah menggandengkan kalimat ini sabar sama wafat menghadapi masalah tersebut biar kita disabarkan oleh Allah, kuat kita sabar, diwafatkan. Nah, ini yang kita mohon. Rabbana
afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Itu yang kedua. Yang ketiga ada di halaman, mulai dari halaman 22 akhir. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin. Fatiras sama, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi, engkau adalah pelindungku. Fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Tawaffani, wafatkanlah aku musliman, dalam keadaan Islam, berpasrah diri. Wa alhiqni, dan gabungkanlah aku bisolihina, dengan orang-orang yang soleh. Ini yang ketiga yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar wafat muslim. Yang luar biasa apa? Lihat dalam kalimat ini. Fatiras samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi, artinya langit milik Allah, bumi milik Allah, dan kita akan dimasukkan ke dalam bumi. Allah yang punya bumi itu. Allah yang punya tanah tuh. Allah yang punya langit tuh. Allah yang punya isi bumi tersebut. Bahkan kita juga milik Allah. Nah, anta waliyyi, ya Rob, engkau adalah pelindungku. Nih. Engkau adalah pelindungku, engkau adalah pemimpinku, fid dunya wal akhir, dunia dan akhirat. Kaitannya dahsyat sekali jemaah sekalian, antara tawaffani muslimat sama anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muslim, maka sebelumnya kita mohon apa? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah pelindungku. Nih, kalau anta kan kamu, seakan-akan kita itu sedang berhadapan dengan Allah. Saking dekatnya kita dengan Allah. Kita anggap kawan. Allah, engkau pelindungku. Itu kan, engkau pemimpinku. Nanti oleh yang lainku, ada juga wali, itu artinya adalah engkau kekasihku. Saking dekatnya. Makanya ada waliullah, kekasih Allah gitu kan. Ini anta waliyyi, engkau adalah pelindungku ya Rabb. Kita seakan-akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah dekat dengan kita, pelindung di mana? Fid dunya, di dunia ini. Enggak ada lagi pelindung kita kecuali Allah. Kalau pelindung yang lain itu semua akan sirna. Kalau Allah kita jadikan sebagai pelindung kita, luar biasa. Allah yang akan melindungi kita. Dan nanti akan kita bahas ada berapa kalimat wali dalam kitab munajat. Makanya ini pengajiannya bersambung, Bang Haji. Bersambung. Nah, setelah kita sampaikan kepada Allah, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau pelindungku dunia dan akhirat, tawaffani, oleh karena itu wafatkanlah aku. Musliman, dalam keadaan Islam. Sama kan? Tadi yang pertama, watawaffana, wafatkanlah kami. Yang kedua, tawaffana, wafatkanlah kami. Yang ketiga, tawaffani, wafatkanlah aku. Gitu kan? Kalimatnya sama. Kita mohon agar Allah wafatkan kita. Gitu. Ini kalimat yang kita lakukan bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, wa alhiqni bis salihin, golongkan aku bersama orang-orang yang soleh. Apa kaitannya doa yang pertama sama doa yang ketiga ini? Yang pertama, wa tawaffana ma'al abror. Wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Yang terakhir, yang ketiga, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Sama. Golongkan aku bersama orang-orang berbuat baik. Artinya apa? Nanti kalau kita diwafatkan oleh Allah, kita bersama orang-orang yang berbuat baik. Barangkali kita kurang kebaikannya. Saat kita berkumpul seperti ini, Masya Allah. Nanti kita reunian di alam akhirat ya. Reunian. Mana kawan kita yang satu lagi ya?
Masih nyangkut, kita cari dah. Ini kan. Ini luar biasa jemaah sekalian. Jarang sekali orang yang baca doa ini yang suka hadir di majelis-majelis. Adakah di lisannya para ulama, di lisannya para kiai, di lisannya para habaib membaca kalimat dalam Al-Quran ini? Kebanyakan adalah ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Boleh, boleh, sangat dianjurkan. Tapi jangan coba-coba meninggalkan doa-doa ini. Karena ini adalah doa di dalam Al-Quran. Pertama tadi apa? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Yang kedua, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Yang ketiga, Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Harapan kita semoga Allah nanti apabila mewafatkan kita semuanya, kita dalam keadaan Islam, pasrah diri, husnul khatimah. Tapi jangan sekarang. Semua kita panjang umur semua nih ya. Pokoknya umur kita panjang, sehat walafiat, syukur-syukur kita diwafatkan Allah sedang sujud, sedang ibadah.